Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Isnaini, NIM T 2018-1380. Nah, di sini saya akan mengevaluasi RPP dari saya sendiri. Yang pertama, di sini saya akan mengevaluasi mengenai keterampilan berpikir tingkat tinggi dan rendah. Yang pertama, dilihat dari tabel indikator kompetensi. Tabel pertama ada 1.7.1 yaitu memahami pengertian bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, kata kuncinya di sini adalah memahami. Memahami itu sendiri termasuk dalam keterampilan berpikir tingkat rendah yang masuk dalam level C2 yaitu paham. Artinya peserta didik itu diharuskan memahami pengertian dari bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang selanjutnya yaitu di bawahnya 1.7.2 menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, kata kuncinya yaitu menjelaskan. Menjelaskan di sini termasuk dalam level 2 yaitu sama dengan memahami, mengelompokkan, mencirikan yang termasuk dalam keterampilan berpikir tingkat rendah atau LOT. Selanjutnya untuk tabel yang kedua ada 2.7.1 yaitu menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kata kuncinya yaitu menunjukkan. Menunjukkan di sini yaitu termasuk dalam keterampilan berpikir tingkat rendah yang termasuk ke dalam level C1 sama seperti menyebutkan, menggambarkan, dan lain sebagainya. Kemudian yang di bawahnya mengarahkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Kata kuncinya yaitu mengarahkan. Mengarahkan di sini termasuk keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS yang termasuk ke dalam level 5. Sama seperti mengevaluasi atau menilai. Selanjutnya di kolom nomor 3 ada 3.7.1 yaitu menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Itu termasuk dalam keterampilan kognitif tingkat rendah atau LOT yang masuk pada level C2. Yang di bawahnya menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar termasuk LOT juga yaitu C2 sama. Yang ketiga menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar itu juga termasuk LOT yaitu C2. Yang keempat mengevaluasi praktek bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, itu termasuk dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi yang masuk dalam level C5 yaitu mengevaluasi, sama dengan mengevaluasi, menilai ataupun mengkritik. Yang keenam yaitu melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Nah, kata kuncinya yaitu melaksanakan. Melaksanakan di sini termasuk dalam keterampilan berpikir tingkat rendah atau LOT yang masuk dalam level C3 yaitu sama seperti menerapkan.
Selanjutnya, kolom yang keempat, pada kolom indikator nomor 4, yaitu 4.7.1, yaitu menyimpulkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Nah, menyimpulkan di sini termasuk dalam kegiatan kognitif tingkat tinggi, yaitu HOTS, yang masuk dalam level 5, sama seperti mengevaluasi dan menilai. Selanjutnya, untuk kegiatan saintifik itu ada pada kegiatan inti pembelajaran. Yang pertama, kegiatan inti dari pembelajaran dari RPP ini yaitu guru menyampaikan pokok-pokok materi yang akan disajikan. Yang kedua, guru membentuk kelompok-kelompok dan masing-masing ketua kelompok maju ke depan untuk mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan oleh guru. Nah, kata kuncinya yaitu mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan oleh guru. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan saintifik yang berupa mengumpulkan informasi dengan cara mendengarkan penjelasan dari guru. Yang ketiga, masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada kelompok. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan keterampilan berpikir tingkat rendah atau LOTS, yaitu yang termasuk dalam level 2 atau sama seperti paham atau memahami. Yang keempat yaitu pembelajaran keempat, siswa diberikan 1 lembar kerja untuk membuat pertanyaan. Nah, kegiatan membuat pertanyaan ini adalah kegiatan saintifik. Kegiatan saintifik yang berupa menalar dengan membuat pertanyaan. Yang kelima, kemudian kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar ke satu siswa ke siswa yang lainnya kurang lebih selama 5 menit. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan active learning, yaitu dengan menggunakan strategi snowballing. Selanjutnya, yang keenam, setelah siswa mendapat 1 bola atau 1 pertanyaan yang diberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian. Nah, kegiatan ini yaitu yang kata kuncinya menjawab pertanyaan. Kegiatan ini adalah kegiatan saintifik yang berupa menalar dengan menjawab pertanyaan. Artinya apa? Artinya itu siswa diharuskan untuk menjawab pertanyaan yang ada dari kertas bola tersebut. Yang selanjutnya yaitu guru memperlihatkan film yang berdurasi pendek tentang tata cara bersuci dan macam-macam najis beserta cara mensucikannya. Lalu siswa diminta untuk mempraktekkan secara langsung. Nah, mempraktekkan di sini adalah kegiatan berpikir tingkat rendah, yaitu termasuk dalam level C3, yaitu sama seperti menerapkan, mengurutkan, menerapkan, mempraktekkan, itu sama, masuk dalam keterampilan berpikir tingkat rendah. Selanjutnya, guru memberikan tugas individu untuk membuat 2 slogan tentang semua bersih hidup jadi nyaman beserta hadis ataupun Al-Quran yang menerangkan tentang hidup bersih. Jadi siswa itu disuruh untuk membuat 2 slogan. Nah,
Kegiatan ini adalah kegiatan kognitif tingkat tinggi atau HOTS yang termasuk dalam level C6, yaitu menciptakan. Yang terakhir, peserta didik membaca slogan tersebut satu persatu di depan teman-temannya. Yang terakhir, peserta didik membaca slogan tersebut satu persatu di depan teman-temannya. Nah, kegiatan yang terakhir ini adalah kegiatan di mana peserta didik diharuskan atau harus berani maju ke depan untuk menyampaikan ciptaan tersebut atau ide untuk membuat dua slogan tersebut. Kemudian kegiatan penutup. Nah, di dalam kegiatan penutup ini yang pertama, guru menyuruh salah satu siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran secara singkat. Kegiatan ini adalah kegiatan kesimpulan di mana guru menyuruh siswa menyampaikan materi-materi yang sudah didengarkan. Yang kedua, guru mengajak siswa untuk merefleksikan pentingnya menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, sebelum pembelajaran diakhiri, guru menanyakan kepada siswa apakah ada pertanyaan atau tidak. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan saintifik, yaitu menanyakan atau post test.